Selamat datang di materi pembelajaran analisis kependudukan, estimasi dan proyeksi populasi yang disusun oleh kelompok 21 kelas 1D Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Estimasi penduduk adalah perkiraan penduduk antar sensus atau segera setelah sensus dan hanya memberikan perkiraan jumlah penduduk. Proyeksi populasi. Proyeksi dapat didefinisikan sebagai numerik hasil dari serangkaian asumsi tertentu tentang populasi masa depan. Ini adalah pertunjukan kalkulasi bersyarat apa populasi masa depan jika satu set tertentu asumsi yang dipegang benar. Karena proyeksi bisa tidak mencoba untuk memprediksi apakah asumsi tersebut benar-benar akan berlaku. Itu bisa salah hanya jika kesalahan matematika dibuat dalam perhitungannya. Selanjutnya, metode proyeksi populasi dibagi atas dua. Yang pertama, metode subjektif, yaitu di mana data, teknik, dan asumsi tidak jelas diidentifikasi. Akibatnya, analisis lain tidak bisa meniru mereka persis. Yang kedua, metode objektif, yaitu metode yang datanya, teknik, dan asumsi diidentifikasi dengan jelas. Dengan demikian, analisis lain dapat meniru mereka dengan tepat. Berikut tujuan metode dari proyeksi populasi dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, ekstrapolasi tren. Kedua, metode komponen kohort, dan yang ketiga, metode struktural. Selanjutnya, sumber data. Proyeksi populasi dipengaruhi tidak hanya oleh metode dan asumsi yang digunakan dalam produksinya, tetapi juga oleh seri data historis yang menjadi dasarnya. Jumlah sensus dan perkiraan post-sensal biasanya berfungsi sebagai dasar empiris untuk populasi yang proyeksinya didasarkan, sementara statistik vital dan data imigrasi berfungsi sebagai dasar empiris untuk kelahiran, kematian, dan imigrasi. Data lain digunakan sebagai dasar populasi dan proyeksi terkait termasuk catatan jaminan sosial, pendaftaran sekolah, file pekerjaan, daftar pendaftaran pemilih, catatan perubahan alamat, dan catatan pajak properti. Metode pertama yaitu ekstrapolasi tren yang dibagi atas 3. Yang pertama, ekstrapolasi sederhana yang membutuhkan data hanya untuk 2 tanggal dan memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, perubahan linear, perubahan geometri, dan perubahan eksponensial. Kedua, ada ekstrapolasi kompleks yang membutuhkan data untuk sejumlah tanggal dan memiliki 4 pendekatan, yaitu tren linear, polinomial kurva, kurva logistik, dan deret waktu ARIMA. Ketiga, ada ekstrapolasi rasio, di mana populasi wilayah yang lebih kecil dinyatakan sebagai proporsi populasi yang lebih besar, yaitu area induk. Dan yang kita diskusikan ada 3 pendekatan, yaitu constant share, shift share, dan share of ground approaches. Yang pertama, kita masuk ekstrapolasi sederhana yang memiliki beberapa metode. Pertama, perubahan linear. Metode ini mengasumsikan bahwa di masa depan suatu populasi akan berubah dengan jumlah yang sama selama periode tertentu, misalnya 1 tahun, seperti yang terjadi selama periode dasar. Perubahan absolut rata-rata selama periode dasar dapat dihitung sebagai delta sama dengan PL kurang PB per Y, di mana delta adalah perubahan absolut rata-rata, PL adalah populasi pada tahun peluncuran, PB adalah populasi pada tahun dasar, dan Y adalah jumlah tahun pada periode dasar. Sebuah proyeksi menggunakan metode ini dapat dihitung sebagai PT sama dengan PL tambah Z kali delta, di mana PT adalah populasi pada sebuah target tahun, PL adalah populasi pada tahun peluncuran, dan Z adalah jumlah tahun dalam proyeksi horizon, dan delta adalah rata-rata perubahan absolut yang dihitung untuk periode dasar.
Kedua, ada perubahan geometris. Metode ini mengasumsikan bahwa suatu populasi akan berubah tingkat presentase yang sama selama peningkatan waktu tertentu dalam masa depan seperti selama periode dasar. Geometris rata-rata tingkat perubahan populasi selama periode dasar dapat dihitung sebagai R sama dengan PT per P0 pangkat 1 per T kurang 1, di mana R sama dengan laju pertumbuhan penduduk, PT sebagai jumlah penduduk tahun T, P0 sebagai jumlah penduduk tahun awal, dan T periode waktu antara tahun dasar dan tahun T atau dalam tahun. Pendekatan terakhir dari ekstrapolasi sederhana yaitu perubahan eksponensial. Pendekatan ini terkait erat dengan geometris, tetapi ia memandang perubahan yang terjadi secara terus-menerus bukan pada interval diskrit. Tingkat eksponensial perubahan populasi selama periode dasar dapat dihitung sebagai berikut. Ekstrapolasi kompleks. Tidak seperti metode sederhana, metode ekstrapolasi kompleks dibangun dengan menggunakan data periode dasar untuk lebih dari 2 tanggal. Dengan demikian, mereka dapat menangani perubahan populasi non-linear dengan lebih baik. Mereka juga menawarkan dasar kuantitatif untuk membangun ukuran ketidakpastian ramalan karena statistik algoritma digunakan untuk memperkirakan parameter model. Model linear adalah yang paling sederhana dari metode ekstrapolasi kompleks. Dalam menggunakan ini, pendekatan untuk tujuan mengembangkan proyeksi populasi model lebih mudah untuk menyusun ulang X dan Y sebagai waktu dan populasi masing-masing. Nah, dapat diartikan sebagai di mana PI adalah populasi untuk satu set titik waktu, misalnya tahun. Selama periode I sama dengan B hingga L, B adalah tahun dasar dan L adalah peluncuran tahun. A dan B adalah perkiraan titik potong dan kemiringan masing-masing, dan TI adalah waktu selama periode I sama dengan B hingga L. Model polinomial. Model polinomial dapat digunakan untuk proyeksi di mana perubahan tidak dibatasi menjadi linear. Rumus umum untuk kurva polinomial adalah sebagai berikut, di mana YI adalah himpunan I pengamatan nilai-nilai suatu dependent variable, XI adalah himpunan I pengamatan variabel independen, A mewakili konstanta, dan BI kemiringan baris yang menjelaskan hubungan paling pas antara XJ, saya, dan Y. Dengan tetap menahan efek XKI dengan K tidak sama dengan J. Menyusun kembali X dan Y sebagai waktu dan populasi masing-masing, kami memiliki rumus sebagai berikut. Nah, di mana PI adalah populasi untuk satu set titik waktu selama periode I sama dengan B ke L. B adalah tahun dasar dan L adalah tahun peluncuran. A perkiraan suku intercept, BI adalah perkiraan kemiringan parsial koefisien, dan TI adalah waktu selama periode I sama dengan B hingga L. Model logistik. Pendekatan logistik secara eksplisit memungkinkan seseorang untuk menempatkan batas atas ukuran akhir populasi untuk suatu wilayah tertentu. Ini dirancang untuk menghasilkan pola berbentuk S yang mewakili periode awal tingkat pertumbuhan yang lambat, diakui oleh periode peningkatan tingkat pertumbuhan, dan terakhir periode penurunan tingkat pertumbuhan yang mendekati nol saat populasi mendekati batas atasnya. Model logistik ini konsisten dengan teori Malthus dan teori lain tentang pertumbuhan populasi yang dibatasi. K. Fitts 1968.
memberikan rumus berikut untuk kurva logistik 3 parameter, yaitu di mana Y adalah populasi, X adalah periode waktu, A mencerminkan asimtot atas, parameter perawatan pita yang menentukan bentuk kurva logistik, dan E adalah basis dari logaritma natural. Selanjutnya, ekstrapolasi rasio. Metode ekstrapolasi rasio dapat digunakan di suatu daerah atau area berisi populasi yang diproyeksikan adalah bagian yang lebih besar atau induk yang proyeksi tersedia. Mereka sering digunakan saat area berada dalam struktur hierarki yang sempurna, yaitu unit geografis di setiap tingkat saling eksklusif dan lengkap, serta dapat digabungkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang berpuncak pada satu unit lengkap. Dalam hal ini, daerah induk bukanlah kabupaten, tetapi area yang diwakili oleh semua kota. Pendekatan pertama ekstrapolasi rasio yaitu constant share metode. Dalam metode ini, bagian wilayah yang paling kecil dari populasi wilayah yang lebih besar dipertahankan konstan pada tingkat yang diamati selama periode dasar. Biasanya itu adalah bagian yang diamati pada tahun peluncuran. Constant share method menyatakan rumus sebagai berikut, di mana P adalah proyeksi penduduk untuk daerah yang lebih kecil, PIL adalah penduduk daerah yang lebih kecil di tahun peluncuran, PJL adalah penduduk daerah induk, J adalah pada tahun peluncuran, dan PJT adalah proyeksi areal induk pada tahun sasaran. Shift share method berbeda dengan metode pembagian konstan. Metode shift share dirancang untuk menangani perubahan pangsa populasi. Di sini kami menjelaskan salah satu dari beberapa metode di mana bagian populasi dieksplorasi secara linear dari waktu ke waktu. Metode shift share ini menyatakan rumus sebagai berikut, di mana semakin kecil area dilambangkan dengan I, luas induk dengan J, Z adalah banyaknya tahun pada horizon proyeksi, Y adalah banyaknya tahun pada periode dasar, dan B, L, dan T masing-masing mengacu pada tahun dasar peluncuran dan tahun target. Share of growth method. Metode rasio ketiga berkaitan dengan bagian populasi berubah daripada ukuran populasi. Dalam metode ini, mengasumsikan bahwa bagian wilayah yang lebih kecil dari perubahan populasi di area induk akan sama dengan proyeksi cakrawala seperti itu selama periode dasar. Metode ini berbagi pertumbuhan yang dinyatakan dalam rumus berikut. Yang kedua ada metode komponen cohort. Model-model ekstrapolasi tren yang didiskusikan di atas mengacu pada perkiraan penduduk secara agregat. Sementara model komponen cohort mengacu pada perubahan-perubahan komponen penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi secara terpisah. Penduduk secara keseluruhan dibagi ke dalam beberapa kohor atau kelompok umur. Interval dari kohor ini umumnya dalam 1 tahunan, 5 tahunan, atau 10 tahunan. Selanjutnya, kohor dibagi lagi berdasarkan gender etnis. Cohort models. Hasil proyeksi matematik dan komponen tidak akan terlalu berbeda atau hampir sama jika jangka waktu proyeksi relatif pendek atau kurang dari 5 tahun. Metode matematik hanya menghasilkan jumlah penduduk total pada periode proyeksi. Jika terjadi perubahan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi,
Metode matematik kurang bisa diterima. Coord Models menyatakan rumus sebagai berikut, di mana P adalah jumlah penduduk, P0 adalah jumlah penduduk tahun awal, dan B kurang D adalah pertumbuhan alamiah atau kelahiran kurang kematian. MI kurang MO, migrasi neto atau migrasi masuk kurang migrasi keluar. A. Moralitas tingkat survival. Moralitas dihitung dalam model sebagai jumlah penduduk dalam kohort tertentu, N kurang K pada tahun T kurang K, yang bertahan hidup ke kohor berikutnya atau N pada tahun T. Berikut adalah rumus dari moralitas tingkat survival. Yang kedua ada tingkat kelahiran atau fertilitas. Fertilitas adalah jumlah bayi yang dilahirkan wanita usia subur atau biasanya antara 15 sampai 44 tahun. Tingkat fertilitas diberikan melalui persamaan berikut. Yang ketiga ada migrasi bersih atau net migration. Migrasi bersih adalah perbedaan antara jumlah penduduk yang masuk dengan jumlah penduduk yang keluar dari suatu daerah. Persamaannya bisa ditulis dengan rumus berikut. Yang terakhir ada metode model struktur. Proyeksi populasi yang dikembangkan dengan metode ini dapat diperhitungkan faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan, penggunaan lahan, perumahan, dan sistem transportasi. Dua kategori umum model struktural. Yang pertama ada model ekonomi demografis, yang kedua ada model sistem perkotaan. Model pertama adalah model ekonomi demografis. Model ini biasanya digunakan untuk memproyeksikan populasi dan kegiatan ekonomi untuk wilayah geografis yang lebih luas seperti kabupaten, wilayah pasar tenaga kerja, negara bagian, dan negara. Ada 3 model pendekatan umum untuk merancang dan mengimplementasikan model ekonomi demografi. Yang pertama ada model ekonometrik, yang menggunakan metode regresi untuk memproyeksikan migrasi sebagai fungsi statistik ekonomi. Yang kedua ada model penyeimbang, yang memproyeksikan migrasi sebagai perbedaan antara proyeksi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang terakhir ada model berbasis rasio, yang biasanya memperoleh proyeksi penduduk langsung dari proyeksi ketenaga kerjaan. Model terakhir ada sistem perkotaan. Sistem perkotaan digunakan di seluruh dunia untuk memproyeksikan distribusi aktivitas pemukiman dan non-pemukiman di dalam wilayah perkotaan atau metropolitan. Model ini mencakup karakteristik penggunaan lahan, misalnya zonasi, kendala lingkungan, nilai lahan dan pasokan lahan, dan karakteristik sistem transportasi, misalnya waktu tempuh, biaya, dan jarak. Model ini juga memerlukan lebih banyak informasi, waktu, dan sumber daya untuk mengimplementasikan daripada model ekonomi demografis. Model sistem perkotaan menangani banyak masalah, misalnya kualitas udara, kemacetan lalu lintas, hilangnya ruang terbuka, dan transportasi umum yang tidak dapat dipertimbangkan dalam sebagian besar model ekonomi demografis. Model sistem perkotaan sangat bervariasi dalam pendekatan teoritis, desain matematis, persyaratan data, dan kemudahan implementasi. Karakteristik mendasar dari model ini adalah hubungan iteratif dan eksplisit antara karakteristik penggunaan lahan, lokasi kegiatan, dan sistem transportasi. Demikian pembahasan tentang proyeksi populasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.